Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfan Azizi, asal sekolah SMK Solihuddin Dampit dari kelas 12 ABB 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas matematika saya, yaitu mempresentasikan tentang materi statistika. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data, penyajian data, menganalisis data, menginterpretasikan data, dan mempresentasikan data. Pengertian statistik. Statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Perlu diketahui, statistika dan statistik itu berbeda. Perbedaan antara statistika dan statistik adalah jika statistika itu cara pengumpulan data, penyajian data, dan sebagainya, lalu untuk statistik itu hasil data yang kita dapat. Kemudian dalam ilmu statistika itu ada yang namanya populasi dan sampel. Pengertian populasi dan sampel adalah sebagai berikut. Populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi. Kemudian ada juga yang namanya data dan datum. Datum adalah catatan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Sedangkan data adalah kumpulan dari beberapa datum. Penyajian data dibagi menjadi dua, yaitu penyajian data tunggal dan penyajian data kelompok. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan tentang cara penyajian data tunggal. Adapun cara penyajian data tunggal bisa dilakukan dengan 4 metode atau 4 cara. Yang pertama adalah tabel frekuensi, yang kedua diagram batang, yang ketiga diagram garis, dan yang terakhir adalah diagram lingkaran. Nah, berikut ini adalah contoh soal dari materi statistika beserta pembahasannya. Sebelum saya jelaskan tentang penyajian data dari penelitian saya ini, lebih tepatnya saya jelaskan dulu tentang populasi, sampel, datum, dan data dari penelitian saya ini. Untuk populasinya sendiri, dari penelitian saya ini adalah siswa-siswa SMK As-Solihuddin. Dan untuk sampelnya adalah kelas 12 APHP 1. Untuk datumnya sendiri adalah Oppo, ini termasuk datum, Vivo termasuk datum. Dan sekumpulan dari datum ini adalah data. Berikut cara-cara penyajian data dari hasil penelitian yang saya dapat. Penyajian data yang pertama dengan cara tabel frekuensi. Dengan cara ini kita harus membuat tabel sebanyak 3 buah tabel. Yang pertama untuk merek ponsel, karena saya menggunakan penelitian tentang merek ponsel. Tabel yang kedua turus, dan tabel yang ketiga frekuensi. Frekuensi adalah banyak dari datum. Nah, contohnya untuk penggunaan HP merek Infinix, di data yang saya dapatkan hanya satu, yaitu Kalista Fitri. Jadi Infinix frekuensinya 1 dan turusnya 1 adalah ini. Dan yang terakhir adalah jumlah. Jumlah ini adalah jumlah dari frekuensi. Adapun jumlah dari frekuensi dari data yang saya dapat, jumlahnya adalah 21. Penyajian yang kedua adalah dengan cara menggunakan diagram batang. Dalam penggunaan diagram batang, kita harus membuat sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X-nya tempatnya frekuensi, untuk sumbu Y-nya tempatnya merek ponsel. Nah, untuk sumbu X, frekuensinya kita buat seperti ini. Harus rapi agar datanya akurat. Seperti contoh, untuk penggunaan HP Oppo. Di sini ada 8 anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anak. Jadi kita buat diagram belakangnya sampai ke
angka 8. Cara penyajian data yang nomor 3 adalah dengan cara diagram garis. Untuk cara ini masih sama, hampir sama dengan cara yang kedua, yaitu diagram batang, yaitu sumbu X sebagai frekuensi dan sumbu Y sebagai merek ponsel. Namun pada diagram garis ini kita harus membuat sebuah kotak agar terlihat lebih rapi. Seperti contoh, untuk Poco penggunaan HP-nya 2. Maaf, penggunaan HP-nya 1. Nah, maka titik kita dapat di angka 1. Dan untuk Realme penggunaan HP-nya 2, maka titik kita letakkan di angka kedua. Lalu kita tarik garis. Nah, hasilnya seperti ini. Jika semua digabungkan, Infinix 1, Oppo 8, titik atas sendiri, Poco 1 menurun, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah penyajian data secara diagram lingkaran. Adapun cara penyajian data dengan diagram lingkaran bisa menjadi dua bentuk, yaitu bentuk persen dan bentuk derajat. Adapun caranya masih sama, baik bentuk persen maupun bentuk derajat, yaitu frekuensi dibagi jumlah banyaknya frekuensi dikalikan, apabila menjadikan persen dikalikan 100%, apabila dijadikan derajat maka dikalikan 360 derajat. Contohnya untuk penggunaan HP Realme 3 anak, jadi 3 untuk penggunaan HP Realme 2 anak, jadi 2 frekuensinya Realme dibagi jumlah banyaknya frekuensi 21 dikalikan 100%, karena ini mau dijadikan persen, maka hasilnya adalah 9,52%. Nah, biar lebih mudah maka kita bulatkan menjadi 9%. Dan contoh yang kedua untuk yang dijadikan derajat adalah Vivo. Penggunaan HP Vivo adalah 5. Jadi frekuensi HP Vivo dibagi jumlah banyaknya frekuensi dan dikali 360 derajat. Apabila derajat dikali 360, apabila persen dikalikan 100%. Maka hasilnya adalah 85,71. Agar lebih mudah kita bulatkan menjadi 86. Nah, ini. Nah, itulah tadi presentasi yang bisa saya sampaikan tentang materi statistika, mulai dari pengertian-pengertian sampai penyajian data. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.